Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otai dari MW Motor Group. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai bengkel ya. Sudah sampai bengkel MW. Saya baru sempat ke sini karena ngurus istri di rumah sakit yang mau detik-detik lahiran, jadi mohon maaf. Dan beberapa paling saya fokus di bengkel. Di bengkel di pool, karena di pool banyak surat-surat atau inputan data yang harus saya selesaikan. Nah, ini unit-unit yang ada di MW Motor hari ini. Ya, ini punyanya Om Fred dari Kalimantan. Kita lagi nunggu kiriman grill Belta nih, belum datang-datang. Karena memakai Belta. Ini Gen 2 2012 warna abu-abu nih. Nanti kita rilis ya. Ini Om Fred dari Kalimantan. Nah, ini jadi unit-unit yang ada di sini. Nah, yang Pak ini punyanya beberapa, saya lupa sih namanya, cuman kita hajar di dalam interior dulu kayak power window apa, jadi tinggal nanti ngantri body kit masuk, tinggal main body kit aja, eksterior, jadi interior kita dahulukan gitu. Nah, ini unit-unit. Nah, sebenarnya kalau mau simple tinggal gini aja sih ya. Upgrade limo tuh sebenarnya kata orang mahal ya kan, ya dilihatnya yang di paketnya Sultan ya kan. Kenapa kita sebut Sultan? Karena orang berani upgrade besar. Tapi kalau upgrade-nya hanya pelek, kaca film, talang air, ya tampilannya udah mewah kok gitu. Jadi buat saya modif itu sebenarnya nomor 200 lah. Yang penting unit dulu, unitnya nyaman gitu, minim PR. Jadi upgrade itu sebenarnya bisa sambil berjalan ya. Saya sering ngajarkan sama konsumen-konsumen saya sih, mobil itu ibarat bangun rumah gitu. Kita beli dulu tanahnya, terus bangun fondasinya dulu, ada uang kita beli ininya dulu, beli itunya dulu. Sama beli limo juga gitu. Kalau lebih bijak sih mungkin kalau emang budget pas-pasan, yang penting unit dulu, dicari unitnya dulu, unitnya udah nyaman, upgrade lah pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan aja. Kebutuhan kita apa, misalkan sering lewat tol ya butuh power window untuk e-tol, mungkin kita pakai power window, kaca film biar nggak terlalu terang, ada uang kita ganti velg ya, gitu-gitu aja sih. Double din nggak terlalu penting sih sebenarnya, double din itu karena kan udah bawaan ada single din ya, dikit-dikit lah. Kalau memang mau membangun, sebenarnya ngebangunnya enak sih kalau limo itu gitu, karena spare part dan upgrade-upgrade-nya itu banyak menyebar, karena kan Toyota ya, lebih banyak, lebih lumrah lah ya. Untuk mau konsep apapun tinggal kita konsepin sendiri ya, jadi nggak harus full upgrade juga gitu ya kan. Tapi kalau emang ada rezeki lebih mau langsung pesan full upgrade ya monggo gitu. Dan ada juga mungkin kalau nggak cabut berkas gimana gitu ya kan. Kalau nggak cabut berkas ya pakai nama PT dulu aja setahun 2 tahun. Kalau mau bayar pajak bisa nitip ke MW Motor, biaya jasanya 350.000 kok gitu ya. Tinggal kirim aja STNK-nya, nanti mau cabut berkas juga kita bantu, tinggal esek-esek di sana, kirim datanya ke sini, kita bantu cabut di sini. Biayanya itu 2.100.000, prosesnya 25 hari sampai 30 hari, itu aja sih. Kalau BB nggak terlalu lama, itu yang penting. Yang kedua yang banyak yang ditanyakan juga soal pembelian. Kalau pembelian luar kota gimana? Sebenarnya dilematis ya kan. Kadang ada orang yang bertanya, om bisa nggak berani menjamin nggak gitu. Saya selalu menjawab saya bukan Tuhan gitu ya kan. Saya nggak pernah tahu badan saya ini 2 bulan lagi juga bisa sakit, kita nggak pernah tahu. Tapi kita minta untuk memilihkan yang terbaik, kita selalu melakukan yang terbaik dengan apa yang pengalaman kita bisa, kemampuan yang kita bisa gitu ya kan. Pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita laluin gitu ya kan, insya Allah semakin kesini kita semakin banyak belajar gitu. Kita selalu melakukan yang terbaik, ingin memberi yang terbaik. Mana ada sih penjual yang tidak mau memberi yang terbaik gitu ya kan. Semua pasti mau yang terbaik, tapi hakikatnya semua ini mobil second gitu ya kan. Sama seperti beli mobil pribadi, teman-teman misalkan beli mobil pribadi, terus teman-teman bawa mekanik sendiri ya kan. Mekaniknya bilang oke, tapi 2 bulan lagi misalkan ada masalah, nggak mungkin juga toh mekaniknya yang disalahin gitu. Jadi intinya kita semua, saya MW Motor ini sebenarnya membantu teman-teman ingin punya unit gitu ya kan. Saya selalu bilang unit ini mobil second ya kan, tapi kan Bluebird backup, ini backup ya kan. Ya memang di backup, cuman kan diganti dengan yang layak, bukan dengan yang baru. Jika ada part-part yang sudah memang tidak layak, digantinya seperti itu
Itu namanya mobil second ya jatuhnya second ya kan, jatuhnya tetap second, namanya pemakaian pasti ada pemakaian. Tapi di sisi lain kita selalu bilang nih PR-nya di sini ya, PR-nya di sini ya gitu. Kalau menuntut harus sempurna ya kan nggak akan mungkin ada yang mau kok, percaya sama saya gitu ya kan. Toh kita beli sendiri pun belum tentu dapat yang sempurna gitu ya kan. Kadang kita juga lupa bahwa yang kita beli mobil second. Tapi intinya Motor memposisikan diri sebagai pembeli juga. Jadi kita mengecek juga ya kan, oh bahwa kaki-kaki yang bagus ini loh, mesin yang bagus ini loh, sisanya minim PR lah. Kita selalu bilang seperti itu, dan ketika sudah selesai kita bilang ada PR di sini ya sok, mungkin bertahannya hanya 6 sampai 8 bulan. Kita selalu edukasi seperti itu. Ya kan, saya ya seneng lah sama model kayak konsepnya Mas Wahid gitu ya kan, memburu mobil impian ya kan. Dia cari mobil-mobil yang harganya bagus, kondisinya juga masih layak gitu, lalu dijual seperti itu ya kan. Jadi memilihkan yang terbaik untuk konsumen, insya Allah ya kita semua bisa melakukan yang terbaik. Yang terpenting oleh kita adalah semuanya terbuka, transparan ya. Untuk pembelian unit sendiri, jika misalkan mau beli unit itu bayar unit langsung ke Bluebird gitu. Yang pembeli jauh gimana ngeceknya? Ya lebih bagus datang, nggak bisa datang ya mau nggak mau kan kita yang pilihkan gitu. Tapi logika, kalau ada komplain apa-apa kan yang dikomplain kita. Mana mungkin sih kita milihkan yang bener-bener jelek. Pasti kita milihkan, om ini ada nih barang ya kan, yang namanya mesinnya masih bagus, ininya masih oke gitu. Cuman terkadang kita dilema itu masalah kilometer sih, masalah kilometer ya kan. Nyarinya banyaknya cari yang mesinnya bagus ya kan, kilometernya rendah. Banyak beberapa yang blunder sih, milih sendiri nyari KM yang rendah tapi justru kondisinya lebih bagus yang KM tinggi ya kan. Hakikatnya begini, Bluebird itu mobil terawat, Bluebird itu punya bengkel pribadi yang ada servis rutinnya. Jadi terpaku sama kilometer jauh lebih salah, karena spare part yang memang sudah dipakai lama tergantung kilometer itu diganti, tetap diganti sama Bluebird ketika perawatan sebagai taksinya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, insya Allah. Kalau urusan yang lain-lain yang besar-besar kan saya melihatnya 5 poin sih. Surat-suratnya lengkap, mesinnya bagus ya kan, kaki-kakinya aman, ECU-nya aman, transmisinya aman. Itu 5 poin yang buat saya mobil second berkualitas. 5 poin itu dipegang. Dan kaki-kaki itu banyak, ada yang shocknya sudah keras ya kan. Pure kaki-kaki ya pasti besinya ya kan, yang penting itu aman. Tapi kalau shock keras itu wajar lah, namanya taksi 5 tahun habis dipakai ya kan. Nah jadi kita sebenarnya saya lebih mengedukasi sekarang itu. Jadi teman-teman yang mau punya unit kita bantu ya. Kalau untuk biaya upgrade ya paling ke saya bayarnya itu. Kalau untuk biaya unit langsung transfer ke Bluebird, karena kalau misalkan Bluebird belum lunas kita nggak bisa bawa unit ke sini untuk di modif gitu. Jadi saya punya sistem, kalau mau beli full upgrade biaya unit itu langsung duluan, tapi upgrade itu ke saya, cuman ke sayanya bayar setengah gitu. Karena kan vendor velg itu bukan punya saya pure ya kan. Saya carikan bagi-bagi rezeki lah, nggak semua saya makan ya kan. Teman saya yang punya bengkel velg, ayo kita kerjasama gitu, jadi semuanya kecipratan. Teman saya yang punya vendor seperti ini power window, ayo lu punya keahlian di power window, ayo kita pakai gitu. Seperti itu sebenarnya kita buat bayar mereka juga kok gitu. Ya saya terbuka saja insya Allah gitu. Untuk harga mungkin semua sudah dijelaskan di video oleh saya sebelumnya ya. Ini unit-unit yang harga-harga itu memang rentan. Saya sering dikomplain tuh karena memasang harga net. Kadang dilema, saya nggak pernah kok ketika Pulain membuka harga di bawah harga saya langsung komplain, nggak pernah. Tapi ketika saya jauh lebih murah di hadap Pulain, saya dikomplain habis-habisan. Itu sampai pusat negur saya, kenapa masang harganya net, karena Pulain ada yang iri, ada yang komplain gitu ya kan, karena mereka masih dijual di atas harga. Ya saya kan tidak tahu, yang penting saya dapat info dari kantor itu harga sudah turun, saya infokan turun gitu. Saya enak-enak saja sih sebenarnya, saya udah cukup ya kan. Satu unit itu dikasih insentif itu 1 juta oleh Bluebird ya kan. Saya lebih mending 1 juta ya. Secara logika untung apa sih 1 juta gitu ya kan. Jual beli mobil itu minimal ya 5 juta 3 juta untung mobil itulah gitu ya kan. Tapi saya lebih masalahnya ke situ. Kadang juga ada beberapa yang kita jual, jadi saya lebih untung sekecil-kecilnya tapi order ya sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini unit yang ada di Motor semuanya sudah mulai kita progres lagi, karena saya juga sudah mulai aktif lagi
karena saya pikiran lagi terbagi sama istri yang sedang di rumah sakit. Itu. Nah ini punya Om Caki ya. Nah punya Om Caki ini dia beli bahan di kawan kita juga BM Bandung dulu beli bahan, tapi modifnya di sini 2 unit ya temannya tuh. Ini dari Palembang Om Caki, modifnya di sini mobil tinggal ngecat di sini, beresin kaki-kaki, beresin tune up mesin semuanya di MW. Ya sebenarnya sih hitungannya sama saja sih gitu ya kan. Belum cat biaya cat, belum beresin mesin, belum saya kaki ya, tapi modifnya di sini nih kadang kita modif karena mau keluar mobil ini mintanya warna abu-abu gelap nih, cakep gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya minta doanya supaya saya bisa lahiran dengan selamat insya Allah. Saya juga minta doanya agar MM Motor bisa terus berkarya. Saya juga minta doanya untuk teman-teman, dan saya juga mendoakan supaya yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang punya hajat dikabul hajatnya, dan yang sedang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.